Shalom anak-anak. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan, torang boleh baku dapa lagi dalam ibadah anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Kanaan Ulindano. Dan saat ini torang mau beribadah sama-sama. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya dulu. Apa kabar hari ini anak? Nah, Ibu harap jawabannya adalah dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Saya diberkati, Anda diberkati. Puji Tuhan. Dan saat ini torang akan memulaikan torang ibadah. Semuanya duduk yang manis. Tapi sebentar kalau misalnya ada puji-pujian, torang memuji Tuhan sama-sama pakai gerakan sama-sama, oke? Nah, sekarang torang akan memuji Tuhan, torang puji Tuhan lewat puji-pujian It's a Great Day. Semua mari torang berdiri, torang akan memuji Tuhan dengan lagu It's a Great Day. 1, 2, 3. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of the Lord. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walking in the light of the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Jumping in the light of the Lord. Jump, jump, jump in the light. Jump, jump, jump in the light. Jump, jump, jump in the light. Jumping in the light of the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Shaking in the light of the Lord. Shake, shake, shake in the light. Shake, shake, shake in the light. Shake, shake, shake in the light. Shaking in the light of the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking, jumping, shaking in the light. Walk, jump, shake in the light. Walk, jump, shake in the light. Walk, jump, shake in the light. Walking, jumping, shaking in the light. Nah, setelah torang puji Tuhan, saat ini torang akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Torang mau dengar bagaimana Tuhan yang luar biasa. Tetapi sebelumnya anak-anak, torang mau berdoa dulu. Mari torang berdoa. Bapak yang pambae, makasih banyak Bapak untuk saat ini. Bapak luar biasa. Bapak tolong patorang semua, Bapak jaga patorang semua. Dan saat ini Bapak, torang boleh sama-sama ada dalam persekutuan beribadah. Anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Kanaan Ulindano. Dan saat ini Tuhan, torang minta Tuhan yang luar biasa. Tolong akang patorang semua Tuhan. Kuasai torang dengan Tuhan pero. Torang mau beribadah, torang mau dengar firman Tuhan. Tolong Tuhan Yesus.
kuasai anak-anak dengan Tuhan pero buka dorang pe pikiran Tuhan supaya dorang boleh mengerti Tuhan pe kata-kata. Tolong juga Tuhan Yesus untuk Ibu Livi yang akan kasih tahu Tuhan pe firman. Tuhan kuasai juga Ibu Livi dengan Tuhan pero supaya dia boleh berkata-kata sesuai dengan Tuhan pe mau. Tuhan, torang mau dengar Tuhan pe firman. Ini torang semua Tuhan, terpujilah Engkau Allah yang hidup. Amin. Anak-anak, sebelum torang mau dengar firman Tuhan, torang mau menyanyi dulu satu lagu. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Nah, anak-anak, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan lewat cerita Alkitab yang terdapat di dalam Alkitab pada Keluaran 1 ayat 8 sampai Keluaran 2 ayatnya yang ke-10. Nah, siapa di sini yang pernah melihat keranjang? Biasanya benda apa saja yang dimasukkan ke dalam keranjang? Ayo, ada yang pernah lihat? Nah, biasanya yang dimasukkan ke dalam keranjang ada buah, sayur, pakaian, ada juga benda-benda yang lainnya. Nah, kalau seorang bayi dimasukkan ke dalam keranjang, apakah anak-anak pernah lihat? Nah, saat ini Ibu akan bercerita tentang seorang bayi yang dimasukkan ke dalam keranjang. Nah, pada waktu itu, bangsa Israel berada di Mesir. Dan di Mesir ada seorang raja yang memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk melakukan kerja paksa kepada bangsa Israel. Dan raja itu juga tidak senang ketika melihat orang-orang Israel yang jumlahnya bertambah banyak. Raja itu merasa takut kalau jumlah orang Israel banyak, nantinya mereka akan menguasai Mesir. Nah, saat itu raja memerintahkan kepada bidan-bidan yang akan menolong ibu-ibu orang Israel yang akan melahirkan bayi, supaya ketika anak yang dilahirkan dibunuh jikalau anak itu laki-laki. Jika perempuan tidak akan dibunuh. Nah, waktu itu ada satu keluarga Lewi, seorang ibu melahirkan seorang bayi laki-laki. Nah, saat itu ketika mereka mendengar bahwa ada perintah raja, anak laki-laki harus dibunuh, keluarga itu menjadi khawatir dan takut. Mereka lalu menyembunyikan bayi itu sampai beberapa waktu. Nah, ketika bayi itu berumur kira-kira 3 bulan, mereka sudah khawatir. Jangan-jangan raja mengetahui keberadaan bayi itu. Akhirnya sang ibu memutuskan untuk membawa bayi itu ke sebuah sungai. Ibu itu membuat sebuah keranjang, dibuat sedemikian rupa supaya aman dan kemudian dimasukkanlah bayi itu ke dalam keranjang. Nah, setelah itu
keranjang yang berisi seorang bayi dibawa ke sungai Nil. Nah, kakaknya yang bernama Miriam berada juga di sungai Nil tersebut. Dia bersembunyi, dia ingin melihat apa yang akan terjadi kepada adiknya. Dia melihat dari jauh. Tiba-tiba datanglah putri Firaun bersama dayang-dayangnya. Saat itu putri tersebut ingin mandi di sungai itu. Tetapi dia melihat ada sebuah keranjang. Dia mendekatinya dan ketika dilihat ternyata di dalam keranjang itu ada seorang bayi. Wah, luar biasa ya. Di dalam keranjang boleh ada seorang bayi. Nah, setelah itu kakaknya Miriam keluar dari tempat dia bersembunyi. Dia menghampiri putri dan berkata kepada putri Firaun, "Apakah putri mau mencari seseorang untuk menyusui anak itu?" Nah, putri Firaun pun menerima tawaran dari Miriam. Dan akhirnya Miriam memanggil seseorang untuk menyusui anak tersebut. Ternyata yang dia panggil adalah ibunya sendiri. Nah, saat itu juga putri Firaun menyerahkan bayi yang dia temukan kepada ibu itu untuk dijaga dan dirawat. Dan bayi itu diberi nama Musa, yang artinya karena aku telah menariknya dari air. Nah, anak-anak, sungguh luar biasa Tuhan kepada Musa. Tuhan setia menjaga Musa ketika dia berada di sungai Nil. Bisa saja keranjang yang berisi bayi Musa balik ataupun tenggelam. Tetapi karena Allah setia menjaga Musa, Musa selamat. Dan Tuhan memakai putri Firaun untuk menyelamatkan Musa. Putri Firaun yang tadinya bermaksud untuk mandi, akhirnya menemukan Musa dan menyelamatkan Musa. Nah, anak-anak, kasih Tuhan dalam kehidupan kita sama juga di dalam kehidupan Musa yang Tuhan nyatakan. Kasih Tuhan tidak berkesudahan. Tuhan selalu setia untuk menjaga dan memelihara kita di dalam kehidupan kita. Tuhan Allah setia kepada Musa, Tuhan Allah setia juga kepada kita semua. Kepada anak-anak, kepada orang tua, kepada guru-guru sekolah minggu, dan kepada kita semua yang percaya kepadanya. Nah, anak-anak, saat ini kita berada dalam keadaan pandemi COVID-19. Ada banyak orang yang merasa khawatir, merasa takut dengan keadaan ini. Tetapi kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah setia untuk menjaga, memelihara kita. Tuhan Allah setia untuk menepati janji-janjinya bahwa kita akan diselamatkan. Jadi anak-anak di rumah harus ingat ya, bahwa Tuhan Allah setia. Tuhan Allah pasti akan menjaga anak-anak dan akan menjaga kita semua sebagaimana Tuhan telah menjaga Musa, bahkan menyelamatkan Musa. Nah, sampai di sini cerita Alkitab kita. Semoga anak sekolah minggu yang ada di rumah diberkati oleh Tuhan, dan Ibu berharap anak-anak yang ada di rumah boleh menjadi anak-anak yang rajin berdoa dan rajin baca firman Tuhan yang ada di Alkitab. Nah, Ibu juga ada ayat hafalan untuk anak-anak di rumah. Ayat hafalan kita terdapat di Mazmur 121 ayat 7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Jadi anak-anak di rumah hafal ya ayat hafalan ini. Jangan lupa.
Anak-anak, torang so dengar firman Tuhan, torang so bicara tentang Tuhan tadi kan lewat Ibu Livi. Dan sekarang ini torang sama-sama akan memuji Tuhan, torang sama-sama akan puji Tuhan, torang menyanyi sama-sama. Mari torang berdiri, berdiri semua. Torang menyanyi sama-sama, Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh. Saat ini, torang sama-sama mau berdoa. Mari anak-anak semuanya duduk yang manis, sikap berdoa. Torang mau bicara dengan Tuhan. Jadi kalau torang mau bicara dengan Tuhan itu berarti apa KTN? Torang mesti diam. Diam dan sungguh-sungguh berdoa. Mari anak-anak semuanya, torang berdoa. Mari berdoa. Bapa, torang bilang makasih banyak Bapa. Karena Bapak baik sekali Pak torang. Bapak so pimpin torang pe ibadah saat ini Tuhan. Makasih banyak. Dan torang yakin Tuhan bahwa Tuhan bicara Pak torang masing-masing. Terima kasih torang boleh tahu, torang boleh dapat kasih ingat lagi bahwa Tuhan itu setia. Tuhan sama-sama terus dengan torang. Tuhan nyandak pernah kasih tinggal dengan Pak torang semua. Kalau tadi dengan Tuhan, torang sudah dengar bagaimana Tuhan setia sama-sama dengan Musa Tuhan. Torang yakin bahwa Tuhan le setia sama-sama dengan torang saat ini. Dan Tuhan ada jaga Pak torang saat ini. Tuhan ada jaga semua anak-anak sekolah minggu yang saat ini ada ikut ibadah ini. Dan Tuhan jaga le Pak torang semua. Guru-guru, orang tua, semuanya Tuhan. Karena torang punya Tuhan yang satu, Tuhan yang luar biasa. Makasih banyak Tuhan Yesus. Dan torang minta Tuhan, tolong supaya torang semua selalu bergantung pada Tuhan. Torang badekat pada Tuhan. Torang betul-betul cari Tuhan. Tolong Tuhan Yesus, torang mau betul-betul dekat dengan Tuhan. Dan tolong anak-anak supaya diajar terus untuk berdekat dengan Tuhan. Tolong Bapa. Makasih banyak Tuhan Yesus memberkati torang pe kehidupan, memberkati anak-anak sekolah minggu, berkati dorang pe kehidupan saat ini, jauhkan dorang dari sakit penyakit Tuhan. Dan saat ini dorang belajar di rumah, Tuhan ajar le dorang supaya bisa mempergunakan waktu yang ada. Dorang boleh belajar dengan baik sama-sama dengan orang tua. Begitulah dengan orang tua Tuhan. Tuhan berkati supaya orang tua lagi bisa membagi waktu, menolong anak-anak. Ada yang mesti kerja Tuhan, tetapi tolong Tuhan supaya dorang boleh bagi waktu dan memuji membesarkan nama-Mu. Makasih banyak Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Tuhan. Torang yakin dan percaya torang hidup berharga dan Tuhan sama-sama dengan torang semua. Makasih banyak Tuhan Yesus, ini torang doa, terpujilah Engkau. Amin. Dan saat ini torang akan memuji Tuhan lagi. Semuanya mari berdiri, torang akan memuji Tuhan sama-sama. Dengan lagu pujian, mengasihi satu sama lain. Dan sudah siap semuanya? Oke, mari torang menyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Mengasihi satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya.
Nah, saat ini torang pe ibadah so selesai. Berharap supaya anak-anak boleh diberkati saat ini dengan ibadah. Dan jangan lupa untuk ayat hafalan tadi yang Enci Livi so kasih PR for torang semua. Jangan lupa, habis itu jangan lupa lagi banyak berdoa, banyak baca Alkitab sama-sama di orang tua. Torang ketemu lagi untuk minggu depan beribadah sama-sama. Tuhan memberkati semuanya. Shalom.